Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran web programming 3. Kali ini kita akan bahas tentang halaman transaksi dan booking peminjaman. Jadi kita lihat dulu pembahasannya akan seputar apa, dan sambil kalian simak di modulnya. Nah, di sini kita akan membuat bagaimana cara melakukan peminjaman gitu ya, buku yang dipinjam, serta menghapus apa yang telah dipinjam, bisa juga sebelum diselesaikan, artinya tidak jadi gitu ya, di cancel, ataupun kita menambah peminjamannya lebih dari satu. Nah, di sini kita akan buat controller booking dan pinjam, kemudian kita akan modifikasi juga nanti setelah dibuat, ada beberapa tambahan untuk controller booking dan pinjam, serta modifikasi juga halaman booking buku yang nanti kita buat. Nah, di sini hasilnya adalah ya, nanti akan buat seperti ini output terakhirnya, yang mana nanti buku yang dipinjam nampil di listnya ya. Di sini ada hapus, berarti tidak jadi dipinjam. Kenapa transaksi ini bisa dihapus? Karena belum final disimpan gitu ya. Artinya kalau sudah final disimpan berarti transaksi itu sudah jadi dan tidak boleh dihapus. Tapi ini masih di temporary, artinya masih hanya sekedar tampilan peminjaman sementara sebelum difinalkan, masih bisa dihapus. Karena di sini ada tombol lanjutkan booking dan selesaikan booking. Ketika kita lanjutkan booking buku, berarti kita akan membooking buku lebih dari satu. Tapi kalau kita selesaikan booking, berarti artinya kita akan final menyimpan transaksi peminjaman ini. Nah, di sini ada beberapa tambahan gitu ya, seperti tadi deskripsi di awal, bahwa nanti kita akan membuat beberapa model. Pertama yang kita buat di sini adalah model booking ya, model booking .php ya. Model booking ini isinya CRUD gitu ya, fungsi-fungsi pengaksesan database nih, seperti simpan, save, edit, hapus, ya, delete, dan update. Jadi di model booking ini model yang akan mengakomodir gitu ya perintah untuk proses booking buku di sini. Nah, kita buat modelnya, model booking .php ya. Ya, kalian buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini di model kalian tambahkan model booking ya. New file. Perhatikan penggunaan huruf besar dan kecil. .php ya. Model booking .php. Nah, kalau sudah isinya, nah nanti isi dari model booking ya, kalian masukkan coding ini nih dari awal sampai dengan di sini ya, sampai dengan di sini untuk model bookingnya. Jangan lupa dimasukkan dulu codingnya untuk pembuatan model booking. Nah, ini hasil coding dari model booking ya, yang kalian mungkin sudah buat ya sampai akhir, dan harap perhatikan penggunaan kurung kurawal, hati-hati ketika kalian mengetik coding tersebut. Dan cek kembali apakah model tersebut sudah masuk ke hierarki atau di struktur model di sini gitu ya. Kalau sudah, berarti codingnya bisa dimasukkan. Ya, tadi saya ingatkan lagi, hati-hati penggunaan kurung kurawal ketika membuat model. Mau model apapun itu gitu ya. Nah, selanjutnya setelah model booking ya, kedua kita buat model pinjam. Ya. Nah, di sini model pinjam memiliki fungsi yang sama seperti model booking, akan tetapi yang berbeda hanya tabel yang terlibat. Ya. Model pinjam untuk menangani proses yang berhubungan dengan tabel pinjam gitu ya. Nah, kita buat modelnya. Sini tambahkan new file, model, hati-hati huruf besar kecilnya, pinjam .php. Nah, kalau sudah,
Ya, perhatikan codingnya yang ada di modul. Ya, di sini ada kelas model pinjam extends CI model, terus sampai dengan bawah, ya sampai dengan sini. Ya, hati-hati saya ingatkan lagi kurung kurawal. Ya, silahkan dibuat codingnya terlebih dahulu. Nah, ini model pinjam ya yang sudah kita buat. Ya, sampai dengan terakhir function simpan detail. Nah, selanjutnya setelah model pinjam selesai, kita edit autoload nih. Diminta untuk mengedit file autoload, tambahkan model booking dan model pinjam. Ya. Kita buka lagi codingnya. Autoload ada di config. Nah, di sini tambahkan model booking dan model pinjam. Penulisannya harus sama ya. Model booking. Satu lagi model pinjam. Setelah ini ya, karena kita sudah tambahkan semua model yang terlibat ya di dalam pembuatan aplikasi ini, sementara baru ini ya yang dipakai. Nanti kalau kedepannya ada model baru lagi bisa ditambahkan di autoloadnya. Nah, setelah ini edit lagi file header ya pada bagian menu booking seperti pada script ini. Kita buka dulu file headernya. File header itu ada di view ya. View, templates, user, nah header ya, view, templates, user, lalu header. Nah, di sini kita lihat dulu codingnya di bagian booking dan buku. Kita lihat di sini bagian booking dan buku ya, cek dulu. Ya, kita cek dulu, jangan sampai salah ya letaknya ya. Booking, buku. Oh, ini ya, ini nih di atasnya profil, benar ya. Berarti di antara booking dan buku tambahkan coding ini ya, tambahkan coding ini agar nanti ketika dijalankan, nah booking, kemudian ada nominal bukunya ya. Nah, nambahinnya di sini nih, jangan sampai salah nih ya. Ada tulisan booking buku, tapi di antara tulisan booking dan buku ya. Nah, di sini tengah-tengah ini ada codingnya ya. Nah, ini sudah saya tambahkan ya. Perubahannya adalah ditambahkan yang tadinya tidak ada base URL di href-nya ya, di href-nya ditambahkan base URL booking, dan di sini setelah booking ada pemanggilan tulisan ya, setelah tulisan booking ada pemanggilan this model booking get data where gitu ya. Nah, jadi di antara booking dan buku ini, nah, tuh ya sampai dengan sini ya, ada penambahan. Nah, hasilnya adalah ketika kita buka di browser ya. Nah, di sini ini tampilan pustaka booking. Kita login dulu ya dengan email yang sudah kalian daftarkan. Lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini ada booking 0 buku, artinya belum terjadi transaksi pembookingan gitu ya. Yang mana sesuai dengan modul gitu ya. Nah, di sini ada tulisan booking 0 buku, belum terjadi peminjaman gitu ya, atau booking. Nah, selanjutnya membuat controller booking ya, controller booking. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Controller booking ini berhubungan dengan proses booking buku, yang nanti di dalamnya ada fungsi atau function tambah buku, hapus booking, booking selesai, info, dan ekspor ke PDF.
ya, ini untuk laporan biasanya atau untuk bukti pinjam bisa juga. Pada pertemuan ini akan kita bahas fungsi indeks, ya, akan kita buat fungsi indeks, tambah buku, view data booking dan hapus booking. Jadi di pertemuan 4 ini, ya, yang dibahas hanya indeks, tambah buku, view data booking dan hapus booking. Yang lainnya nanti ada di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kita buat dulu modelnya. Maaf, controller ya, controller booking, ya, kita buat dulu controller. Nah, kita buat ya controllernya, namanya booking, ya, klik kanan, new file, lalu booking .php. Nah, kalau sudah, kita lihat codingnya untuk controller booking. Nah, kalian buat, ya, masukkan sampai dengan sini, ya. Nanti baru kita lanjutkan ke bawahnya seperti apa. Nah, ini tampilan untuk controller booking, ya, yang tadi sudah kalian mungkin masukkan ke codingnya. Di sini ada fungsi indeks, ya, fungsi indeks yang menampilkan data booking yang telah dilakukan oleh member. Ya, di sini kita lihat codingnya. Nah, di sini nih, di fungsi indeks ini ada pemanggilan di slot view, ya, pemanggilan view data booking, ya, nanti pemanggilan data booking. Kemudian di sini juga ada, ya, pemeriksaan apakah buku yang dipinjam ditemukan atau tidak, ya. Feedbacknya berupa pesan nih, tidak ada buku di keranjang, ya, di sini ya. Jadi ada feedback, tidak ada buku di keranjang. Nah, di coding ini adalah pemeriksaan untuk ketersediaan bukunya dipinjam atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan function tambah booking masih di controller booking yang tadi, ya. Kalian tambahkan satu function public function tambah booking, ya. Oke. Nah, di sini, ya, kalian tambahkan tambah booking, ya. Nih, seperti ini tulisannya. Nah, seperti ini. Nah, kalian tambahkan coding ini, ya, coding tambah bookingnya nih, masukkan ke dalam function tadi, ya, agar kita bisa memasukkan buku ke dalam keranjang peminjaman, gitu ya. Nih, sampai dengan sini, ya. Nah, ini penambahan function tambah booking, ya, yang kita masukkan ke controllernya. Kemudian selanjutnya setelah function tambah booking dimasukkan, kita lanjutkan dulu. Nah, nanti hasilnya kayak gini ya, ada tulisan booking berapa buku. Nah, ini nanti kita lihat di akhir saja setelah login. Setelah itu kita buat tampilan pada saat menu booking, ya, diklik tampil seperti ini view-nya, ya. Kita buat dulu di booking, kemudian nah, seperti ini ya tampilannya nih. Kalian bikin di view lalu booking, kemudian bikin filenya data strip booking .php, ya. Buat dulu di view-nya. Nah, di sini kalian buat folder booking, kemudian buat new file data strip booking, ya, .php. Nah, ini data strip booking .php.
lalu coding view-nya dibuat ya seperti ini. Nah ini coding view untuk data bookingnya. Nah di sini kalian perhatikan kalau di modul ya, di modul itu dia menjelaskan pada view data booking terdapat dua tombol, lanjutkan booking buku dan selesaikan booking. Kita lihat tampilan yang sebelumnya. Nah ini dua tombol ini ya, lanjutkan booking buku dan selesaikan booking. Nah di sini untuk tombol lanjutkan booking buku ya, coding akan mengarahkan ke controller awal atau home karena di sini dia memanggil base URL ya. Jadi href-nya itu memanggil echo base URL yang mana base URL-nya sudah di set itu adalah home ya untuk default controllernya. Nah kemudian untuk selesaikan booking ya, dia akan diarahkan ke function booking selesai yang ada di controller booking ya, ke function booking selesai. Nah di sini kita lihat codingnya di function selesai. Nah ini ya, pada coding ini booking selesai, artinya tidak meminjam buku lagi ya, dia diproses. Untuk booking selesai ya, karena pembahasan kita di awal ini, kita kembali ke atas. Nah, karena pembahasan di sini ya tidak sampai ke booking selesai ya, hanya untuk membahas sampai ke hapus dulu ya, hapus booking. Jadi nanti kalau kalian selesaikan booking itu belum ya, belum ada karena di sini function yang dibahas dan codingnya pun juga ya, kita lihat codingnya. Nah di sini functionnya di controller booking, kita balik. Nah, di sini controllernya baru ngebahas tambah booking ya dan indeks ya, belum membahas function selesai booking gitu ya. Tapi di codingnya tadi ya, di view ya, di view data booking itu sudah ada pemanggilan booking selesai, pemanggilan function booking selesai, yang artinya nanti kita selesaikan peminjamannya gitu ya. Tapi belum bisa diakses ya teman-teman semua karena function tersebut belum dibuat. Nah kembali lagi ke permasalahan yang tadi, saya drop down dulu ke bawah. Nah ini ya, berarti kita baru sampai sini gitu ya. Saya scroll dulu sebentar. Nah, yang tadi kita bahas booking selesai belum ada. Nah, kita baru bikin yang hapus booking gitu ya, untuk menampilkan seperti tadi gitu ya, terbooking berapa buku gitu. Nah, karena kita baru sampai tahap ini ya, baru bikin view data booking, sedangkan di controllernya baru tambah data booking saja. Nah kita buat functionnya terlebih dahulu untuk yang hapus dulu ya, untuk yang hapus, untuk yang selesai booking itu belakangan. Nah selanjutnya kita buat function hapus booking ya, function hapus booking nih untuk yang ada di tombol ini nih. Jadi dia untuk membatalkan gitu ya, hapus booking, masih di controller booking.
Nah, di kontrol booking yang ini, nah, kalian tambahkan di bawahnya public function hapus booking. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, nah, nanti kalian masukkan, ya, masukkan untuk hapusnya yang ini nih. Nah, ini function hapus booking ya, yang sudah dimasukkan ke controller booking. Dia nanti yang akan menghapus list peminjamannya gitu ya. Artinya menghapus belum terjadi penyimpanan transaksi ya, tapi baru ke temporary sementara ya, listnya saja baru list peminjaman. Nah, itu bisa dihapus, tapi kalau sudah disimpan di transaksi peminjamannya itu jangan dihapus ya. Nah, kalau sudah, ini bisa kalian coba di browser tampilannya berhasil jalan atau tidak gitu ya. Nah, sekarang kita cek apakah berhasil atau tidak gitu ya, coding yang sudah kita buat semua tadi sampai dengan hapus booking gitu. Kalian login ya, masukkan email dan password yang sudah kalian registrasi. Nah, kita coba booking, masuk ya, 1, saya tambahin lagi 1. Nah, 2 buku. Nah, kalau kita mau lihat tampilan tadi, kalian klik ini. Nah, ini tampil ya, 2 tombol, lanjutkan dan selesaikan, belum bisa berfungsi. Yang baru berfungsi ini, karena fungsinya kita buat tadi ini, hapus booking. Kita hapus dulu 1, hilang, hapus ini, hilang gitu ya. Artinya tidak jadi di booking. Ya, tadi semua yang tadi kalian booking, ya saya contohkan lagi, klik ini. Nah, ini ada di tabel temporary ya. Ada di tabel temporary. Nah, ini masuk. Nah, coba kita hapus. Nah, kita cek tabelnya, refresh. Nah, nggak ada ya. Ini hanya tabel penampungan sementara untuk memastikan apakah buku tersebut jadi di booking atau tidak. Nah, saya rasa cukup ini yang saya jelaskan ke kalian di pertemuan 4 kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dan bisa mengambil manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.